Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya. Serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa ya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar membeningkan hati, menata jiwa dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar dan terus belajar karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus ya sahabat hikmah semuanya. Nah, di sini kita kan belajar berbenah jiwa. Otomatis saya itu di sini mengajarkan tentang pembenahan jiwa, tentang berbenah jiwa, tentang tazkiyatun nafs, dan juga tentang ilmu tasawuf atau kita sebut dengan spiritualitas Islami. Ada psikologisnya, ada spiritualitas umum dan juga spiritualitas Islami. Spiritualitas Islami yang tertinggi adalah ilmu tasawuf ya. Nah, di sini kita belajar karena membuat konten YouTube ini kan sudah 1 tahun lebih ya, bahkan mungkin hampir 2 tahun. Jadi kan pelajarannya itu kan makin meningkat, makin meningkat. Tapi seiring waktu berjalan banyak subscriber baru. Nah mungkin kalau awal-awal memang kebanyakan subscriber itu atau sahabat hikmah di sini adalah orang-orang atau para jamaah para salikin atau teman-teman saya kebanyakan yang di Thorikoh Akmaliyah atau Baitul Arifin gitu kan. Tapi kan seiring waktu berjalan banyak subscriber baru, ada juga ternyata beliau-beliau ini kenal sama saya karena mungkin melihat ada gambar kalender di belakang saya, itu kan kalender guru besar ya, almarhum guru besar gitu, sehingga mungkin secara tidak sengaja mereka bertemu saya, ternyata sama-sama jamaah gitu. Tapi ada juga yang bukan jamaah tapi orang-orang baru. Nah, di sini orang-orang baru yang mungkin bukan para salikin, ada juga yang para salikin tapi di thorikoh lain gitu. Tapi kan ini ilmunya umum, tidak hanya untuk satu thorikoh tertentu saja, tapi semua, ibaratnya semua kalangan thorikoh gitu. Jadi ilmu tasawuf, tapi yang dipelajari ini adalah ilmu syariat, ilmu hakikat yang berbasis syariat atau hakikatnya syariat gitu. Artinya bisa dipelajari umum atau bisa dipelajari melalui jalur online gitu, karena bukan belum yang hawasul hawasnya gitu. Jadi baru hawas tapi hawas hakikatnya syariat. Mohon maaf. Dan perlu diketahui, di sini saya akan membahas tentang ilmu tasawuf. Apakah ilmu tasawuf itu sesat? Benarkah? Nah, mari kita kupas secara tuntas di sini ya. Karena bicara tentang tasawuf, itu kan memang ada beberapa, dari sejak zaman dahulu kala, dari sejak zaman para ulama memang ada orang-orang yang anti tasawuf, artinya menganggap tasawuf itu sebuah ilmu yang sesat gitu. Karena apa ya, ibaratnya masa Allah dohir gitu. Mereka lupa dengan menyebutkan di Asmaul Husna, Allah itu kan maha lahir, Allah maha batin, Allah maha nyata ya, Allah maha lahir. Tapi kok ditentang gitu dengan keberadaannya Allah gitu kan. Tapi karena memang kesalahpahaman mereka dalam memahami, karena memang manusia itu
diciptakan oleh Allah beragam, tujuan hidupnya, beragam bakatnya, beragam kedudukannya, beragam posisinya ya. Tidak akan semua orang menjadi ahli tasawuf gitu. Begitu juga, tidak akan semua orang, bisa menerima tasawuf gitu kan. Karena memang entah salah memahami, entah memang karena melihat orang tasawufnya itu yang nggak sholat, yang nggak ngaji, yang nggak puasa gitu, sehingga mereka jadi takut tersesat seperti mereka yang tidak sholat itu gitu kan. Nah, di sini kita perlu pahami ya. Saya di sini membahas ilmu tasawuf bagian dari spiritualitas Islami. Karena bagi saya kalau ngajar spiritualitas secara umum itu udah banyak sekali di YouTube tentang spiritualitas umum. Tapi kalau spiritualitas Islami, tasawuf ya itu memang sesuai jalur yang saya pelajari gitu. Jadi ibaratnya mengamalkan mengamalkan itu kan bukan hanya sekedar dalam kehidupan sehari-hari untuk kita sendiri, tapi juga ada syarat khusus. Kalau memang sudah memenuhi syarat dan sudah diberi mandat oleh guru, diberi tugas oleh guru, itu boleh mengajarkan, tapi sebatas yang hakikatnya syariat. Nah, sekarang kita bahas ya, tasawuf sesat, tasawuf tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Saya akan tanya balik, bagian mana yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu? Bagian mananya saya mau tahu gitu kan? Sehingga kenapa bisa menganggap tasawuf itu sesat gitu loh. Bukankah di dalam Al-Quran Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri? Itu dalam surat Al-Baqarah. Nah sekarang memang tidak, tasawuf itu memang tidak ada hadisnya, belajarlah tasawuf atau galilah ilmu tasawuf. Memang tidak ada hadis dan Al-Quran yang langsung menyatakan seperti itu. Tapi ilmu tasawuf itu berhubungan erat dengan fikroh dan ibroh. Artinya berhubungan erat dengan keyakinan, yang mana keyakinan itu harus kita fikirkan dan harus kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut gitu loh ya. Jadi tolong di sini yang belajar spiritualitas Islami di sini artinya orang-orang yang sudah paham Al-Quran atau sudah bisa membaca Al-Quran, mempelajari terjemahannya juga memaknainya. Makanya merambah ke dunia spiritualitas Islami atau ilmu tasawuf gitu. Jadi tentang Al-Quran dan hadis itu nggak perlu saya suapin di sini gitu. Masa sih ngaji belasan tahun, puluhan tahun masih untuk Al-Quran saja harus disuapin, artinya berarti kan belum dewasa agamanya. Nah makanya untuk kematangan spiritual, untuk kecerdasan spiritual atau kematangan beragama atau kedewasaan beragama, tolong pelajari Al-Quran, pelajari hadis itu di rumah. Ibaratnya ilmu syariat itu cukup dengan ustadz-ustadz di sekitar kita juga bisa. Kita kan dari kecil udah ngaji, udah belajar ilmu Quran, udah belajar ilmu tentang hadis-hadis, dijelaskan oleh ustadz dan guru di sekolahan juga. Masa di sini masih ngebahas itu gitu kan? Sedangkan yang dibahas di sini adalah makna batiniah dan juga makna lahiriah dari Al-Quran itu sendiri atau dari hadis itu sendiri gitu ya. Seperti Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri, ya kan? Nah, itu kita kembali lagi, tasawuf itu berasal dari kata apa? Taubat. Sa-nya itu dari kata safa atau suci, ya kan? Waro, fana. Nah, itu kan mempelajari, kalau kita mau mempelajari memaknainya itu kan berarti kan tentang kesucian lahir dan batin dong. Tobat, kita mohon ampun dan kita tidak melakukan dosa lagi. Terus safa artinya suci, menjaga kesucian lahir dan kesucian batin. Apakah itu bertentangan dengan Al-Quran? Apakah itu sesuai dengan surat Al-Baqarah yang Allah menyukai orang-orang yang bertaubat lagi menyucikan diri? Bertentangan apa tidak? Tentunya tidak. Nah makanya yang cerdas kalau mikir itu gitu kan. Jangan mau disuapin oleh Al-Quran mentang-mentang tidak ada kata-kata belajarlah tasawuf gitu. Ya memang tidak ada, tapi kan kita harus bisa memaknai Al-Quran itu isinya, kandungannya itu untuk apa, kemana arahnya, apa saja makna lahiriahnya, apa saja makna batiniah. Nah, terus makanya para ulama al-arif billah pada zaman dahulu ya, para wali Allah zaman dahulu gitu,
diberi pengetahuan hikmah laduniah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain ilmu dari Al-Quran dan hadis itu, diberikan ilmu laduni, ilmu yang langsung Allah berikan ke dalam hatinya, sehingga diberikanlah pengetahuan ilmu batiniah tentang Al-Quran tersebut. Nah, makanya muncullah tasawuf, kata-kata tasawuf. Nah, kalau masih yang belum mengerti ya, saya beri ibarat contoh begini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, ya kan? Berarti alam semesta kita pelajari, baik itu tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, pokoknya alam semesta semua. Nah, karena ada ini nih, bagian makhluk hidup nih, ya udah berarti bagian makhluk hidup itu biologi gitu. Berarti ini tentang mempelajari gerak fisik, terus tentang mempelajari apa namanya yang gerak gravitasi gitu kan, terus mempelajari tentang gerak kinetik gitu segala macem. Ya udah berarti kasih nama aja fisika gitu. Nah, terus misalkan yang ini, oh ini nih tentang unsur-unsur di dalam tubuh manusia dan unsur-unsur alamiah. Ada unsur besi, ada unsur kalsium, misalkan ada unsur apalagi tuh, pokoknya banyak ya, intinya kimia aja. Nah, berarti kan itu kasih nama kimia. Nah, begitu juga dalam agama Islam gitu. Walaupun tidak ada hadis khusus yang menyatakan misalkan harus belajar ilmu tasawuf, tapi kan di situ dalam Al-Qur'an Allah menyukai orang yang tobat dan menyucikan diri. Berarti kan ya udah, itu tasawuf itu ya itulah ayatnya gitu loh. Terus mana hadisnya? Loh, masa masih nanya hadis? Dari kecil kita belajar ngaji di guru pengajiannya, di ustadz, di kiai di sekitaran rumah. Kadang suka sosolawatan kan, sosolawatan awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Apa itu bukan hadis? Coba, itu hadis atau bukan? Sedangkan baginda Rasulullah SAW tersebut menyabdakan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Lalu bagian mana tasawuf yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu loh. Nah, masalah kita mengenal diri, kita mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama dengan mengenal Allah. Bagian mana yang tidak sesuai? Coba pikir dengan kecerdasan spiritual, dan juga kita ambil pelajaran dari setiap makna-makna dan kandungan isi Al-Quran tersebut gitu, dari ayat per ayat. Kita di sini tasawuf mengajarkan tentang tawakal, mengajarkan tentang ridho, tentang taubat, tentang al-nafs al-mutmainnah, tentang rodiyata mardiyah. Apakah itu tidak ada dalam Al-Quran? Tentu ada kan. Nah, makanya jadi apa ya, kita belajar ilmu tuh jangan maunya disuapin mulu. Nih Al-Quran ini begini-gini. Itu tuh bisa dipelajari di rumah gitu loh. Ketika kita habis sholat, baca Al-Quran, nggak ngerti, baca terjemahannya. Nggak ngerti terjemahannya, difikirkan. Karena dalam Al-Quran berapa kali disebutkan itu kan bagi yang mau mengambil pelajaran, bagi yang orang-orang yang berakal. Nah, kita punya akal, kita pikirkan ini maknanya kemana. Tidak mengerti, tanya sama ustadz, tanya sama kiai, tanya sama mursyidnya gitu. Jadi jangan mudah menyesat-nyesatkan sebuah ilmu, karena ilmu itu semua ilmunya Allah, miliknya Allah. Terus ilmu itu ibarat uang, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau ilmunya itu dibuat untuk kemalasan, dijadikan misalkan ada memang di sini ya sebuah kutipan di dalam kitab tasawuf itu, kalau sudah mengenal Allah, sudah belajar ilmu tauhid, harus bisa meninggalkan sholat. Nah, jadi itu disalahpahami sama orang-orang yang malah sholat gitu kan. Oh, harus ninggalin sholat, akhirnya tuh sholat gitu. Itu bukan begitu. Maksudnya di sini meninggalkan sholat itu kalau kita sudah ibaratnya mencapai maqam musyahadah itu kan secara batiniah kita menyaksikan yang maha hak. Otomatis kan ibaratnya orang yang sudah fana itu kan menganggap dirinya tiada, yang ada hanya Allah di dalam hatinya. Ingat loh ya, ini jangan didohirkan, ini masalah batin. Jadi pemahamannya cukup di dalam batin saja. Nah, otomatis kan mereka ketika mereka sholat, mereka tidak merasa diri mereka yang sholat, karena pelaku amal yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya, bukan mentah-mentah meninggalkan sholat gitu loh.
Ya, jadi tolong difahami, jangan sampai salah paham. Ilmu tasawuf itu ilmu yang paling halus, ilmu yang paling dalam, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling suci. Karena ilmu tasawuf adalah ilmu hakikat yang diajarkan dari para nabi kepada para walinya, kepada para mursidnya, kepada para mursid, kepada para jamaah toriko atau para salikin gitu loh. Sekarang ini saya tanya balik lagi ya, mungkin ini durasinya akan panjang gitu. Jadi biar tidak salah paham. Seorang rasul atau kita sebut baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang nabi juga enggak? Tentunya seorang nabi, seorang rasul itu juga pasti seorang nabi. Nah, bagaimana apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul itu kan membawakan ilmu syariat. Jadi untuk orang umum, semua umat agama Islam contohnya ya, untuk semua agama Islam, berarti semua agama Islam, semua orang muslim wajib mempelajarinya gitu, wajib mentaatinya, wajib mengikutinya. Nah, sementara bedanya Nabi itu adalah orang-orang yang diajarkan ilmu hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi belajarnya aja perorangan gitu. Jadi nabi itu kadang-kadang punya punya kaum itu paling satu dua, ada juga yang 10 mungkin ya, ada yang 40. Kalau rasul itu kan mencakup ribuan jutaan bahkan miliaran umat manusia gitu. Umat agama Islam contohnya jumlahnya miliaran di seluruh dunia gitu. Nah, itu berarti kan untuk syariat. Tapi kalau nabi itu ilmu hakikat yang mana untuk perorangan saja atau untuk golongan-golongan atau tingkatan-tingkatan tertentu atau oleh Allah itu yang ditunjuk oleh Allah untuk yang menjadi bagian dari ahli tasawuf tersebut gitu ya. Terus Nabi Muhammad SAW juga nabi juga seorang rasul, otomatis kan memiliki dianugerahi ilmu hakikat, ilmu makrifat dan juga ilmu syariatnya. Nah, makanya apa namanya? Pertanyaannya itu bagian mana yang sesatnya gitu. Saya tanya balik ya, bagian mana yang sesatnya gitu. Yang sesat itu bukan ilmunya tapi manusianya itu sendiri, tergantung bagaimana cara menggunakan ilmu tersebut. Untuk Allah kah, untuk kemalasan kah, untuk sebuah nafsu kah, untuk pamerkah, atau untuk bangga-banggaan kah, atau untuk dirinya sendiri, atau untuk kemanfaatan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, atau misalkan ya memang saya bertauhid ya tujuan saya untuk mengenal Allah gitu. Setelah mengenal Allah, kalau memang sudah diberi mandat oleh seorang guru yang mursyid, ajarkanlah kepada yang lain yang membutuhkan atau yang ingin menjadi orang yang sama-sama mengenal Allah gitu ya. Jadi sesat dan tidaknya sebuah ilmu tergantung kepada manusianya itu sendiri gitu. Selama itu ilmu ketauhidan, ilmu tauhid itu kan ilmu tua ya, ilmu tua yang diajarkan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan juga kepada semua para nabi, itu adalah ilmu hakikat atau ilmu makrifat atau ilmu yang kita sebut ilmu tasawuf gitu. Ilmu tasawuf itu istilah isinya itu tentang hakikat makrifat gitu loh ya. Kan di hadisnya juga udah jelas, awaludin ma'rifatullah atau awaluan jibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Wajib yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Di situ anjurannya kita harus mengenal Allah, mengenal Tuhan. Tuhan itu yaitu Allah. Allah itu kan nama ya, namanya Rob kita, namanya Rob Tuhan seluruh alam gitu. Itulah Allah gitu. Nah, kita harus mengenal caranya dengan jalan thoriqoh, dengan ilmunya ilmu tasawuf gitu loh atau spiritualitas Islami. Jadi tolong yang masih ragu-ragu atau yang belum yakin, pelajari saja konten YouTube saya itu yang di awal-awal ya tahun-tahun kemarin tentang spiritualitas umum dan juga judul per judul gitu. Karena memang itu walaupun saya tidak menyebutkan itu hadisnya ini secara langsung, ini Qur'annya ini, tapi kalau kita cerdas, kita mau cerdas secara spiritual, tolong belajar Al-Qur'an di rumah setiap hari. Pelajari terjemahannya lalu fikirkan, maka akan kita dapati semua yang saya bahas di sini semuanya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah gitu. Memang ada yang tidak dikutip di hadis dan juga tidak di Quran, tapi itu sebagian memang
apa namanya, anugerah, pengetahuan hikmah ladunia gitu, seperti 7 golongan orang yang diam atau fase-fase orang dari ahli wirid menjadi ahli zikir, itu memang sebagiannya itu memang pengetahuan hikmah ladunia. Namun saya tidak perlu menceritakan di sini apa namanya, sepenuhnya gitu ya, itu rahasia gitu kan. Intinya apa namanya, yakin saja sama Allah, kita berpedoman kepada hadis awaludin ma'rifatullah, serta awalwal jibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan juga dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertobat lagi menyucikan diri, karena di sini tempatnya berbenah jiwa, tempatnya membeningkan hati, tempatnya bertauhid. Maka kalau ingin, belajarlah ilmu di sini. Kalau memang tidak mau, silahkan, saya tidak memaksa, bagi yang mau saja ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.